gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, apa kabar hari ini anak-anak Mama Ruth yang cantik-cantik, kece-kece, manis-manis, ganteng pula. Nah, Mama Ruth harap semua baik-baik, semua sehat ya. Nah, kembali lagi kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan cerita sekolah minggu kita hari ini. Nah, cerita sekolah minggu kita, sebelum Mama Ruth cerita, sebelum Mama Ruth membagikan tentang kabar sukacita bagi kita mau nonton satu video dulu ya. Selamat menonton. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya
ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yeay. Nah, kalau tadi kita sudah nonton video, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Kira-kira ceritanya tentang apa terdapat di kitab apa? Ayo, siapa yang tahu? Tentang manusia jatuh ke dalam dosa, tentang Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan. Nah, terdapat di dalam Alkitab. Siapa tahu? Benar, dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 hingga ayat yang 24. Kita baca yuk dulu ya, baru nanti Memerut cerita. Ya, ayo kita baca. Kita baca bersama-sama ya. Semuanya punya Alkitab kan? Ayo buka di kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Kejadian 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan yang dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan.
Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak berduri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya hingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalaukan manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Nah, anak-anakku, tadi kan kita udah nonton video tentang cerita Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Nah, terus kita udah baca Alkitab dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kan? Ada yang bisa cerita kembali nggak ceritanya? Kalau ada yang bisa cerita, nanti Oma kasih hadiah. Ya, nanti setelah sekolah minggu depan Mama Ruth ceritanya ya. Ceritanya tentang apa minggu lalu? Oke, nah. Tadi kita udah nonton ya, bagaimana kronologi, bagaimana kejadiannya di Taman Eden. Nah, Mama Ruth mau kasih satu renungan pertama buat kita adalah satu dosa memunculkan dosa yang lain. Nah, satu dosa memunculkan dosa yang lain. Apa itu? Bagaimana menurut? Nah, satu dosa memunculkan dosa yang lain. Dosa pertama ada siapa aja tadi? Tadi ada siapa aja dalam video, dalam bacaan kita? Ada ular, Hawa, Adam, Tuhan Allah. Nah, dosa pertama muncul dari tindakan ular, di mana ular ini ular yang sangat licik membohongi Hawa. Oh, bukan membohongi Mama Ut. Oh iya benar, bukan membohongi, tetapi ular menggoda si Hawa. Ular bilang, Hawa, kalau kau makan buah ini, kau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang buruk. Nah,
adik-adik, kalau kita tahu nih kalau itu salah, terus kita menggoda orang untuk melakukan kesalahan itu, kita berdosa tidak? Ayo. Iya, kita berdosa. Kita sudah tahu itu salah, kita sudah tahu mencuri itu salah, tapi kita bilang, weh, mama ada taruh uang di situ, weh, bapak pu HP ada tuh, tong ambil dulu kah, tong ini dulu kah, gitu. Atau, weh, kakak Cika ada simpan itu di situ, tong ambil kah, weh, mama Neta ada simpan kelereng di situ, tong ambil kah. Nah, itu satu kesalahan, itu dosa yang pertama yang dilakukan, ya, yaitu menggoda. Tidak boleh, kalau kita tahu itu salah, kita tidak boleh menggoda orang lain untuk melakukannya. Sip. Oke. Lalu dosa yang lain memunculkan dosa, satu dosa memunculkan dosa yang lain. Dosa kedua adalah Hawa akhirnya melakukannya, padahal dia tahu kalau Tuhan Allah melarang nih memakan buah itu, tetapi dia memakannya karena dia tergoda. Dosa kedua adalah melanggar apa yang diperintahkan Allah. Nah, saat kita tahu kita harus saling mengasihi, saat kita tahu kita harus saling mengampuni, berbagi, saat kita tahu kalau mama suruh menghabiskan makanan, kita harus habiskan, saat kita tahu kalau tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk, maka seharusnya tidak kita lakukan agar kita tidak berdosa, ya. Nah, lalu dosa ketiga yang muncul adalah dosa di mana manusia saling menuduh, di mana pas Tuhan Allah datang, lalu Adam dan Hawa bersembunyi. Jangan sampai Tuhan melihat kita karena kita telanjang. Nah, akhirnya Tuhan Allah bertanya, kenapa kalian bersembunyi? Tuhan Allah bilang, apakah kalian memakan buah itu, buah yang kularang? Lalu bukannya mengakui, Adam langsung bilang, manusia perempuan yang kau letakkan di sisiku yang memberikan buah itu kepadaku. Lalu si Tuhan bilang, apa yang telah kau perbuat, Hawa? Lalu Hawa bilang, bukan saya Tuhan, bukan saya, tapi ular yang licik itu yang telah menggoda saya untuk memakan buah itu. Nah, adik-adik, di sini ada dosa apa? Ayo, siapa yang tahu? Dosa tidak mau mengakui kesalahan. Dosa saling menuduh-nuduh. Bukan saya ngambil Mama Neta punya kelereng. Itu dia. Bukan saya yang simpan bapak pu HP. Dia. Bukan saya yang makan itu. Dia. Nah, ternyata anak-anakku tidak boleh kayak begitu. Ya. Bukan saya yang kasih pica gelas. Dia. Nah, tidak boleh kayak begitu. Anak-anak Tuhan itu harus berani bertanggung jawab. Saat kita melakukan kesalahan, kita harus berani bertanggung jawab. Ya, macam bukan saya yang dorong dia, tapi dia. Bukan saya yang kasih rusak mama punya ini, tapi dia. Bukan adik, bukan kakak, begitu ya. Tidak boleh ya. Berarti kita harusnya kita bilang, mama tadi saya kasih rusak ini, begitu. Mama minta maaf, gitu. Kita harus berani minta maaf. Kita harus berani mengakui kesalahan kita dan minta maaf. Saat kita mau minta maaf, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin mama, papa, kakak, adik, tidak mungkin tidak memaafkan kita, karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, diajarkan untuk saling mengasihi. Jadi hari ini kita belajar untuk tidak menggoda saudara kita, teman kita untuk melakukan hal yang kita tahu kalau itu tidak bagus. Kedua, kita harus patuh terhadap perintah yang diberikan. Kalau perintah itu baik, pasti baik bagi kita. Ketiga, kita harus berani bertanggung jawab, mengakui kesalahan kita, dan
meminta maaf atas apa yang telah kita lakukan, meminta maaf atas kesalahan kita, dan harus mau mengampuni saat ada yang minta maaf. Ya. Oke, terima kasih anak-anakku yang kusayangi. Contoh konkretnya nanti kita belajar bersama-sama dengan mama papa di rumah, dengan oma ya. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mau menyanyi lagu. Kita nyanyi sama-sama ya. Mama Ruth tidak ikut kalian menyanyi selama minggu ini. Jadi kita mau menyanyi lagu. Tunggu sebelum kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku, Mama Ruth punya tugas. Nah, selain kita mau belajar contoh dari oma, opa, dan mama, papa kita, Mama Ruth mau kita tulis hukuman apa yang Tuhan berikan kepada ular, kepada Adam, kepada Hawa, dan kita tulis kalau Tuhan menghukum Adam, ular, Hawa bukan karena Tuhan membenci, bukan karena Tuhan tidak suka, tetapi Tuhan mau mengajarkan apa yang baik, apa yang harus dilakukan. Oke? Nanti minggu depan nanti Mama Ruth minta orang tua untuk kirim fotonya, kirim yang tadi Mama Ruth suruh ya, hukuman apa yang diberikan kepada 3 tokoh, dan Allah menghukum karena Allah mengasihi. Oke? Mari semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi sama-sama lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Cepat. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, silakan duduk. Kita mau berdoa. Hari ini doanya dipimpin oleh siapa mau pimpin doa? Ajukan cari. Siapa mau pimpin doa? Kakak Hagar. Ya, Kakak Hagar pimpin doa. Yang di Cigombong, siapa pimpin doa? Kakak Cika. Yang di Kamcina siapa pimpin doa? Kakak Umi. Yang di Kendari siapa pimpin doa? Kakak Tian. Oke, mari kita satu di dalam doa. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di hari Sabtu. Nanti hari Sabtu ini kita ada tunas sore ya, anak-anakku. Jangan lupa hari Sabtu kita berkumpul lagi untuk tunas sore. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.